ketika Mbak Agni, Mbak Dea, dan Mbak Dea ditawari untuk film Pinky Promise, reading dan mengetahui ada adegan di botak, botak gitu. Nah ini cara preparingnya seperti apa? Kemudian tiba-tiba sanggup, oke, saya mau terlibat di Pinky Promise. Silakan Mbak. Kalau dari saya sendiri sih lebih kepada deg-degan ngasih tahu keluarga kali ya, karena saya tahu pasti keluarga bilang nggak boleh. Tapi untungnya suami udah kasih restu. Jadi selama proses reading itu saya juga dikasih tahu kalau dia Seto salah satunya yang akan ngebotakin. Jadi kita lebih banyak share sih, kayak deg-degan nggak gitu. Terus kita ternyata sama-sama excited nunggu hari itu untuk dibotakin. Yang pasti aku jadi lebih ngerasa dengan membotaki diri di film itu, aku akhirnya ngerasa oh ternyata sesulit ini ya perasaannya ketika bagian dari badan kita tuh dipangkas habis. Apalagi semua orang pasti bilang kayak mahkota wanita tuh ya rambut gitu. Jadi di sini saya juga membuktikan, saya dan dia membuktikan bahwa wanita bisa cantik kok tanpa rambut gitu. Dan anehnya saya ngerasa lebih cantik tanpa rambut. Oh gitu ya Mbak ya, Mbak Agni ya? Jadi mau botak lagi ya gitu. Kalau Dea gimana? Kalau misalkan aku pertama kali itu pas screen test, scene itu hanya adegan drama gitu. Jadi aku kira ini hanya film drama biasa. Sampai akhirnya aku dihubungi kembali dan ditanya kalau misalkan botak gimana. So aku tanya memang ini film tentang apa gitu kan. Akhirnya dikasih skenario fullnya, terus aku baca, wah ini bagus sekali dan karakternya sangat menantang gitu kan. Belum pernah dapat sebelumnya dan karakternya sangat bagus, sangat menginspirasi. Akhirnya aku nggak nyampe sehari, mungkin setengah hari aku pikirin dulu bagaimana kedepannya kalau aku tanpa rambut. Dan kebetulan aku juga penari, di sini kan juga sebagai penari. So aku pikir kalau misalkan aku nari tanpa rambut seperti apa di atas panggung, bakal terlihat bagaimana dan sebagainya. Akhirnya sampai aku yakin dengan diri sendiri, oke, yakin. Tapi mungkin dari ayah yang agak ragu awalnya, karena ayah juga suka dengan rambut aku yang warna-warni pada saat itu. Sampai akhirnya ayah melihat kalau aku antusias sekali untuk membotaki rambut gitu, untuk total dalam film ini. Akhirnya seluruh keluarga mendukung gitu. Dan setelah dibotak juga rasanya apa ya, kalau aku lebih bebas gitu ya, lebih free, maksudnya lebih adem gitu. Cuma tidak dipungkiri juga aku lebih mendalami karakter Ken gitu. Tetap nggak bisa dipungkiri di sini karakter Ken paling muda, umur aku juga masih 18, dan merasa ketika orang lihat ini orang kenapa sih sakit ya apa gitu, terasa sekali gitu. Jadi dengan membotaki rambut aku merasa lebih dapat karakter Kennya, lebih mendalami. Kalau Mbak Dea Ananda? Kalau aku mewakili dua orang yang nggak dibotakin, actually, Dea dan Alexandra Gotardo. Jadi kita pakai apa namanya? Bald cap gitu. Kalau saya pertama-tama memang nggak ditawarin botak karena juga dia banyak berhijab. Kebetulan Mbak Vina ini nggak seperti ini ya, agak tidak senonoh ya. Jadi yang si Vina ini setelah di kemo segala macam dia kebanyakan ditutup. Jadi waktu saya ditawarin pertama kali dicekin ngobrol sama Pak Robi, dia bilang, ditanya kamu mau botak nggak? Terus saya belum jawab, terus dia bilang, dia langsung jawab dalam waktu berapa detik, dia langsung bilang, nggak usah deh, cuma satu scene doang kamu botaknya karena kamu nggak ada. Tapi setelah itu, setelah saya melihat mereka botak dan dengan pendapat masing-masing, saya ngeliat sih menurut saya botak atau enggak sama aja sih. Ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah karakter, ketika sudah menjadi Vina, saya disitu kan jadi Vina. Dan selama 3 minggu itu ya saya bukan Dea, saya Vina gitu loh. Jadi saya ngerasa saya terbotaki juga gitu loh. Hati saya terbotaki, jiwa saya depresi juga, stres juga gitu loh. Jadi ketika kita sudah menyelami ke dalam karakter itu sendiri, akhirnya rasa itu udah ada dengan sendirinya tanpa harus kita praktekin gitu loh. Karena kan memang ada berbagai macam versi kebebasan dalam kita berekspresi kan di sini kan, dalam berakting kita mau berekspresi seperti apa, caranya beda-beda gitu loh. Kalau saya, menurut saya kalau saya nggak perlu botak, saya ngerasa saya bisa ngedalamin itu, dan sisanya saya mempasrahkan diri kepada penonton, gimana perasaan mereka, feel-nya nanti penontonnya yang ngerasain, seperti itu aja sih. Pasti kan selama syuting itu ada suka dukanya, bagaimana, apakah dari
dari masing-masing karakter baru bertemu saat film ini, atau misalkan memang sudah lama dengan pertemanan, mungkin bisa diceritain Enggak, juga. kita nggak ada yang saling kenal actually. Oh gitu. Jadi ya kita dipertemukannya di lokasi reading aja, kita ketemu, sebelumnya kita nggak begitu kenal. Paling aku sama Alex sama Ringo yang kenal cuma hai udah gitu. Terus sama dia Seto sama Aka juga malah belum pernah literally ketemu dan kenalan. Jadi kita kenalannya itu melalui proses reading dan semakin dekat lagi pas kita lagi syuting, itu semakin akrab di situ. Tapi kalau misalnya dari kacamata penonton, bondingnya emang dapet banget ya. Bondingnya dapet banget, dan kita ngerasa sebagai penonton saat itu pas di gala nggak bisa berkutik kayak ngerasain bonding pertemanan Vina dan teman-teman itu Tadi malah kita luar pasain- biasa. Kita pasain ke penonton. Keren penontonnya. Boleh teman-teman sini tepuk tangan teman Pinky Promise. Iya, ini masih ada 3 pertanyaan lagi nih Mbak ya. Mudah-mudahan masih betah di sini ya. Betah dong. Betah Ada dikasih nasi makan. padang. Udah ya, udah kenyang ya, udah kenyang. Kenyang, betah banget. Ya, terus berangkat dari Pinky Promise yang memang mengangkat cerita tentang breast cancer, Iya. gitu kan, yang memang kita harus concern juga, dan breast cancer ternyata tidak hanya diderita oleh Perempuan. usia yang tua gitu kan, ternyata juga dari cerita Ken dari 19 tahun ya malah ya Mbak ya. Betul. Cerita Ken dari umur 19 tahun. Apakah dari teman-teman Pinky Promise ini mengadakan survei atau research ke para pengidap breast cancer, penderita kanker? Oke, jadi cerita Pinky Promise ini juga diangkat dari Yayasan Love Pink Indonesia. Kita bekerja sama dengan Love Pink. Jadi ketika sama proses reading 1 bulan, diselingi juga bertemu dengan para survivors dari Love Pink. Jadi masing-masing dari mereka menceritakan bagaimana kisah mereka, bagaimana mereka dengan keluarganya dan sebagainya. Jadi kita dibantu oleh mereka, selebihnya mungkin masing-masing dari kami. Kalau aku pribadi, aku juga research, aku ngelihat referensi mungkin kayak My Sister's Keepers gitu, aku nonton kembali untuk dapat feel-nya gitu. Tetapi kalau untuk secara bareng-bareng itu dibimbing oleh Love Pink juga. Sampai proses syuting, beberapa dari mereka juga sering mengunjungi lokasi kami untuk membantu menuntun gitu, atau ngecek juga gimana syutingnya dan sebagainya. Kakak tambahan? Dari Mbak. Kalau dari saya sih, iya kita dibimbing banget sama dari Yayasan Love Pink, dan kebetulan keluarga suami saya kebanyakan survivor breast cancer. Jadi emang semua garis wanitanya semua kena semua breast cancer. Jadi saya juga belajar, di sini kan saya jadi pendamping ya, bisa dibilang bukan yang terkena. Terus saya belajar banget perjuangannya, cerita-cerita sama oma, sama tante gitu. Perjalanannya kayak apa sih, atau perjuangan mungkin pendamping-pendampingnya, suaminya, anak-anaknya gimana gitu. Saya belajar banyak sih dari situ gitu. Ada juga. Ya, kalau aku sih juga eksplorasinya pertama sih ya pasti ke keluarga sendiri. Kebetulan juga sama seperti yang lain, oma saya cancer survivor, kena waktu saya TK dan sampai sekarang masih alhamdulillah sehat, masih happy, bisa jalan-jalan. Dan kebetulan saya malah tanya sama dia, tapi saya nggak tahu, nggak mendapat jawaban karena jawaban dia saya sudah lupa. Karena dia orangnya easy going sekali. Jadi saya eksplorasinya lebih ke teman-teman mamaku dulu yang punya bikin buku gitu, dan emang masih menderita kanker. Terus habis itu baru ke Yayasan Love Pink yang banyak membantu kita semua. Dan sisanya sih saya lebih eksplorasi ke karena saya kan di sini karakter Vina ini mewakili yang kurang mampu. Jadi saya lebih eksplorasi ke itu dulu, ke kalangan yang kurang mampu dulu, seperti apa, bagaimana mereka menanggapinya, bagaimana sih cara mereka berpikir, kan berbeda dengan Dea. Si Vina ini cara berpikirnya seperti apa, jadi kita eksplorasinya ke situ dulu kalau saya. Berarti lebih mendalami karakter juga ya Mbak ya. Gitu. Oke Mbak, ini pertanyaan terakhir, tapi mungkin nanti ada pertanyaan 1 atau 2 dari teman-teman di sini gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, key message apa yang Pinky Promise coba sampaikan kepada para penonton? Kalau dari film ini tentu banyak message-nya ya Mbak ya yang bisa diterima. Ini bukan hanya tentang breast cancer aja, tapi juga bagaimana sih para wanita bisa mencegah dengan cara early detection. Terus mungkin yang menderita setelah nonton film ini lebih merasa ternyata banyak keluarga ataupun loved one yang bisa support kita gitu.
buat para-para yang sudah melewati seperti tante saya setelah nonton film itu teringat kembali perjuangannya. Begitu juga sama pendamping-pendampingnya, mereka tambah mensyukuri bisa melewati ini semua bersama. Gak hanya itu, dari ceritanya Ken aja, cerita Vina itu juga mengenai keluarga, mengenai relationship sama sahabat, itu juga banyak banget message-nya sebenarnya di sini. Tapi yang pasti kita kepengen penonton mendapatkan apa ya, gak hanya edukasi dari film ini, tapi juga lebih menghargai waktu dan juga kesehatan. Karena itu yang kita dapat dari film ini. Ada yang mau namanya? Udah, tadi udah diomongin semua ya sama Agni. Yang paling ini aja, karena film ini kelihatannya pink gitu kan, love pink, cewek banget. Ini film bukan untuk cewek aja loh, tapi justru cowok-cowok, suami, om, Pak D, temen, pokoknya yang punya temen cewek semua boleh nonton karena di sini setidaknya bisa melihat bagaimana sih dari sisi pendamping atau sisi laki-laki, sudut pandang laki-laki seperti apa sih ketika pasangannya atau temannya dihadapkan dengan masalah seperti ini. Dan poinnya lagi, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, life must go on. Oke, jadi makanya ini challenge buat mereka. Jadi jangan lupa nonton 13 Oktober ya. Besok ya, oke. Jadi mungkin langsung aja nonton besok ya 13 Oktober di seluruh Indonesia. Pinky Promise film dimintangi oleh Mbak Agni, Mbak Dea Seto, Mbak Dea Nanda, Alexandra Gotardo, Agus Rahman, Ringo Agus Rahman, Iramaya, Iramaya Sofa dan masih banyak lagi ya. Oke. Yakin nih nggak ada yang mau nanya nih? Beneran? Udah terwakili kayaknya. Sudah terwakili semua ya. Kalau menurut saya, tanpa bermaksud untuk membuat teman-teman penasaran, ada satu keynote yang sangat bagus dari Tante Anin, yaitu hidup, jangan menjadi orang yang gagal hidup. Jadilah orang yang mempunyai hubungan bermakna dengan orang lain. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya jadi terharu jadinya, maaf karena terbata-bata. Terima kasih kembali buat MP Pro, kemudian untuk teman-teman dari Terima kasih invitation juga. Terima kasih juga Mbak Diana, Mbak Diana Seto, Mbak. Baca terus tentang film Pinky Promise di uzone.id, Your Lifestyle Zone.